gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Apa nih? Uh, kita kemarin sudah janjian untuk bertemu pada hari ini. Iya. Terkait tentang pra observasi pembelajaran Bapak di kelas nanti ya Pak ya? Iya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke. Panas Pak lah cuacanya hari ini. Panas, sungguh panas. Jadi ini Pak, terkait tentang observasi nanti kedepannya di kelas itu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak harapkan Pak? Iya. Tujuan yang saya harapkan itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai sila Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menerapkan contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, itu yang saya harapkan dari tujuan pembelajaran yang saya akan laksanakan nanti. Berarti materinya PPKN ini Pak ya? Iya, PPKN. Ada dua tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan di pembelajaran di kelas Pak lah. Iya. Terus selanjutnya nih Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti di kedepannya. Iya, untuk area pengembangan itu yang pertama pengetahuan. Dalam pengetahuan ini bagaimana caranya siswa itu mampu menjelaskan contoh nilai-nilai sila Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, menjelaskan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada keterampilannya. Keterampilannya bagaimana siswa mampu menerapkan nilai-nilai sila Pancasila tadi dalam kehidupan sehari-harinya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Tapi yang jelas kan kita di sekolah kita lihat penerapannya bagaimana dia menerapkan nilai-nilai sila Pancasila tadi. Oke, berarti di sini poinnya pengetahuan dan keterampilan Pak ya? Iya. Karena ini nanti akan terjun langsung siswa nanti ke masyarakat, bahwasanya dia akan bisa lebih menerapkan lah gitu, iya, di masyarakat. Terus strategi yang Bapak sudah siapkan untuk materi ini apa ini Pak? Iya, untuk strategi saya akan menggunakan model cooperative learning, yaitu bagaimana cara pembelajaran cooperative learning dengan berbasis IT, yaitu dengan menggunakan Chromebook. Nah, jadi siswa nantinya dibikin berkelompok, kita berikan Chromebook untuk dia diskusi bagaimana dia mencari tentang nilai-nilai sila Pancasila tadi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan metode yang kita gunakan juga nantinya diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Penugasan dan tanya jawab. Iya. Berarti di sini berbasis IT Pak lah. Iya, berbasis IT. Dengan membagi siswa secara berkelompok. Iya. Di mana satu kelompok itu ada satu kelompok atau lebih Pak? Satu kelompok. Satu kelompok itu ada satu kelompok. Satu kelompok. Iya. Oke. Mantap nih Pak. Kapan nih Pak kita akan melaksanakan nanti observasi di kelas? Hari Kamis bisa, sesuai jadwal kelas 6. Oke. Di situ ada mata pelajaran PPKN pada hari Kamis. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin kita hari Kamis bisa bertemu kembali. Pembelajaran observasi di kelas nanti terkait tentang mata pelajaran PPKN, penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat!
Alhamdulillah. Hari ini Bapak mau cek kehadirannya dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Alpat. Iya, Alpat. Alpat kenapa? Oh, ya tadi Alpat ada izin katanya. Ya, ada acara keluarga. Ya. Terus hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita pernah belajar apa? Sebelumnya kita belajar apa tentang nilai-nilai ya, sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Ya, sudah kita pelajari tentang nilai-nilai sila pertama dan sila pertama sampai sila ke-5 Pancasila. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai sila Pancasila. Sudah siap? Siap. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mempelajari pelajaran hari ini, kalian mampu kalian mampu menemukan bagaimana cara penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penerapan nilai sila Pancasila, Bapak ingatkan kembali, ada yang masih ingat sila pertama itu tentang apa? Tentang ketuhanan. Sila kedua tentang kemanusiaan. Sila ketiga persatuan. Sila keempat kerakyatan, berhubungan dengan musyawarah. Yang kelima, sila kelima, iya, keadilan. Nah, sedikit kita ulang kembali. Nah, di dalam nilai-nilai sila Pancasila itu ada sila pertama. Di sini ada sila pertama, yaitu nilai ketuhanan. Nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu adalah katakanlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Lanjut. Nah, sila kedua ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini bagaimana? Nilai kemanusiaan ini bagaimana kita caranya menghargai harkat dan martabat sesama manusia. Ya. Sila ketiga yaitu nilai persatuan. Nah, ya, nilai persatuan ini nilai-nilainya apa? Cinta tanah air misalnya ya. Lanjut, nilai sila keempat ada nilai kerakyatan. Nah, bagaimana nilai kerakyatan ini? Iya, tidak memaksa kehendak orang lain atau menghargai pendapat orang lain. Ya, yang kelima, nilai-nilai keadilan. Nah, bersikap adil. Nah, itu kan sudah kita pelajari kemarin bagaimana nilai-nilai sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Sekarang hari ini Bapak akan menugaskan kalian secara berkelompok
untuk mencari di manapun kalian ingin mencari. Ini ada Chromebook. Nah, kalian bisa mencari di YouTube atau di Google, terserah kalian ya. Nanti coba bikin kelompok. Kalian cari bagaimana cara penerapan nilai-nilai sila pertama sampai sila kelima. Namun ini Bapak bagi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Kelompok pertama mencari penerapan nilai-nilai sila pertama. Kelompok 2 mencari nilai-nilai sila kedua. Kelompok 3 seterusnya mencari nilai-nilai sila ketiga penerapannya. Kelompok keempat mencari penerapan nilai-nilai sila keempat, dan kelompok 5 mencari penerapan nilai-nilai sila kelima. Ada yang masih belum jelas? Ada yang mau tanyakan? Pak, Apa? Dija? mencarinya. Oh iya. Untuk cara mencarinya, nah kalian kan bisa browsing. Ini ada Google. Silakan ketikkan. Nah, ketikkan kalian mencari apa? Penerapan nilai sila. Ya, silakan ketikkan. Silakan diketik. Penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila. Ayo, ada lagi yang Sar? Apaan Sar? Oh iya, untuk mencari di YouTube, mana punya kalian? Iya, silakan. Ini kan sudah ada. Silakan ketikkan YouTube-nya. Nah, kalian. Oke, nah, kalau sudah siap, ini kalian Bapak tugaskan untuk mencari apa tadi? Penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila, sila pertama sampai sila ke-5. Kelompok 1 silakan cari penerapan nilai-nilai sila pertama, dan selanjutnya kelompok 2 sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila 4, dan kelompok 5 sila kelima. Oke, ini akan Bapak bagikan lembar kerja kelompok kalian. Silakan isikan nama dan tuliskan apa tadi penerapan yang kalian dapatkan dari kalian cari di internet tadi. Ya? Sudah siap? Ya. Ini mau bagikan ya. Makanya kelompok 1 tulis nama. Apakah sudah selesai? Oke, sekarang kalau semuanya sudah selesai, Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya atau hasil dari ini. Kelompok 1. Oke, silakan maju Dija, sampaikan hasil pencariannya tadi. Apa yang kalian dapatkan? Silakan bacakan Dija. 1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. 3. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya, mantap. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah mempersembahkan hasil cariannya. Kelompok 2 sudah siap? Iya, maju silakan Cici maju. Apa mengakui? Ya, kesamaan hak dan kewajiban. Yang kedua apa Cici? Berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan orang lain. Ya, yang ketiga, iya, tidak mendiskriminasikan orang
lain. Iya, oke, mantap. Kelompok 2. Kelompok 3 selanjutnya bisa maju ke depan. Ya. Satu, cinta bangsa dan tanah air. 2. Ya, Bu. Stop. Jangan terlalu cepat. Kelompok 3 silakan baca. Yang pertama tadi apa yang kalian dapatkan? 1. Cinta bangsa dan tanah air. 1. Cinta bangsa dan Tanah tanah air. Yang kedua, mengenang persatuan dan kesatuan bangsa. Mang. Mengenang persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Yang ketiga, 3. Sikap gotong royong dan saling membantu. sikap gotong royong dan saling Bantu. membantu. Ya, karena kan nilai persatuan. Ya. Kelompok 4 sudah siap untuk menyampaikan hasilnya? Ya, silakan maju ke depan. Yang nyaring ya, supaya yang lain mendengar. Apa hasil penerapan nilai-nilai sila keempat? 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, 1. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Menghormati pendapat orang lain. menghormati pendapat Orang orang lain. lain di waktu musyawarah. Oke, mantap kelompok 4. Silakan kelompok 5 selanjutnya. Maju deh ya. Bacakan dengan nyaring. Hadap sana. Oke. 1. Bersikap adil dan bijaksana dalam segala tindakan. Oke, yang pertama tadi bersikap adil dan bijaksana dalam segala tindakan. Oke, kalau yang kedua, Menghormati hak-hak orang lain. menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, Suka memberi pertolongan kepada orang lain. ya suka memberi pertolongan kepada orang lain. Artinya tidak pilih kasih, harus adil. Oke, iya mantap kelompok 5. Ya, sudah semuanya? Oke, berikan aplaus dulu kepada semua kelompok karena sudah berani maju ke depan semuanya. Ya, sebelum Bapak akhiri pelajaran pada hari ini, nah Bapak simpulkan kembali pelajaran kita pada hari ini. Tadi bagaimana kalian mencari penerapan nilai-nilai sila pertama sampai 5 Pancasila. Itu yang sila pertama tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kalian harus selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Oke, ya yang kedua tadi sila kedua menghargai harkat dan martabat orang lain. Berarti kalian harus menghargai sesama manusia. Oke, mungkin sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bacakan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak akhiri, setelah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianor, CGP Angkatan 10 Kabupaten Nampula, berasal dari Distrik 1 Sumut. Di sini saya bersama 2 orang yang berbeda profesi. Di sebelah kiri saya ada ibu pengajar praktek saya, Ibu Misda SPD. Kemudian sebelah kanan saya ada Bapak Aditya Nur Rahim sebagai guru kelas 6. Selamat pagi Pak. Oke, selanjutnya saya akan melaksanakan coaching supervisi akademi setelah percakapan
pasca observasi di kelas. Oke, langsung aja Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sehat? Sehat Pak. Oke. Sekarang zamannya pancaroba nih Pak. Perubahan cuaca dari musim hujan ke musim panas ke musim hujan. Jadi banyak orang-orang yang sakit. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke. Langsung saja Pak. Setelah kita melaksanakan observasi di kelas kemarin, kesan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Pak, bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah pembelajaran sangat menarik dan siswa sangat antusias dalam pembelajaran tersebut, yang mana pembelajaran tersebut menggunakan IT Pak, atau menggunakan Chromebook. Oke. Artinya di sini pembelajaran tersebut menggunakan Chromebook yang berbasis IT malah. Iya. Oke. Tujuan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas itu apakah sudah tercapai Pak? Ya, alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tercapai. Kemudian siswa itu kan mampu dia menjelaskan penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran keberhasilan tujuan pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil seperti apa itu Pak? Itu bagaimana kita lihat dari pengetahuannya dulu, bagaimana siswa apakah dia mampu menjelaskan tadi penerapan nilai-nilai sila Pancasila tadi. Area pengembangan yang hendak Bapak capai selanjutnya seperti apa itu Pak? Area pengembangannya ya tadi siswa mampu menjelaskan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan nilai-nilai sila Pancasila tadi Pak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk area pengembangannya. Iya. Ini Pak, kemarin waktu observasi di kelas, saya melihat itu siswa sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran berbasis Chromebook. Namun ada beberapa hal yang saya lihat bisa disingkatkan lagi ke depannya Pak. Iya. Apa yang selanjutnya yang perlu Bapak tingkatkan ke depannya Pak? Iya, yang perlu saya tingkatkan, mungkin saya di sini merasa ada yang kurang Pak. Misalnya kan yang perlu saya tingkatkan itu kurangnya saya mengalokasikan waktu dalam diskusi kelompok Pak. Artinya diskusi kelompoknya ini memerlukan waktu yang cukup. Bagaimana siswa supaya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Kemudian ukuran keberhasilan yang dapat mendukung keberhasilan tersebut Pak. Ya, ukuran keberhasilannya Pak, siswa dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu tadi Pak, dengan waktu yang saya berikan. Oke, berarti siswa ini menyelesaikan tugasnya dengan cara waktunya sudah ditentukan di awal Pak. Iya, waktu yang sudah berbatas waktu. Iya, dengan waktu yang sudah kita batasi. Kira-kira kapan nih Pak Bapak ingin menerapkan itu? Iya, saya akan menerapkannya di pembelajaran berikutnya Pak, supaya kan dalam apa yang saya temukan dari masa lalu kan di dalam diskusi kelompok itu dapat saya perbaiki kembali Pak. Oke. Di pembelajaran berikutnya saya memperbaikinya Pak. Apa yang Bapak rasakan setelah kegiatan percakapan pasca hari ini Pak? Ya, alhamdulillah saya sangat senang Pak dengan percakapan hari ini dapat memberikan pelajaran bagi saya bagaimana saya nantinya memperbaiki alokasi waktu saya tadi di dalam pembelajaran yang berikutnya Pak. Mungkin saya juga ingin
mendengar kabar dari Bapak, berbagi cerita terkait pembelajarannya di kelas minggu-minggu yang berikutnya, untuk dapat saya evaluasi kembali lah, atau Bapak bisa berbagi lah. Iya. Saya tunggu ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kepada Ibu pengajar praktik Unisda untuk bisa menyampaikan beberapa umpan balik kepada saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nopianur atas kesempatannya. Terima kasih juga sama Pak Adit telah menjadi rekan belajar dari Pak Nopianur dalam mempraktekkan supervisi akademik dan teknik percakapan coaching. Sebenarnya memang perlu diketahui Bapak, percakapan coaching ini adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, karena supaya guru penggerak itu tidak hanya berfokus pada kemampuan dia dalam mengelola kelas, tapi juga bisa mengembangkan orang lain, salah satunya dengan coaching ini ya Bapak. Itu ya Bapak ya. Jadi mungkin pada pendampingan individu 5 ini, khususnya saya hari ini memang ditugaskan untuk melihat proses percakapan Pak Nopianur terkait dengan pasca observasinya. Bagaimana Pak Nopianur kemarin telah melakukan observasi di kelasnya Bapak, kemudian melakukan percakapan pra observasi, di mana percakapan pra observasi ini akan membantu Pak Adit yang kami anggap sebagai coachingnya ya, itu membantu untuk melakukan perbaikan atau evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Nah, berdasarkan prinsip coaching itu perlu diketahui ada 3. Pertama ada pemikiran, kemudian proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi dari si coaching. Pada kegiatan coaching yang telah dilakukan, saya telah melihat bahwa tujuan dari percakapan atau supervisi akademik ini memang sudah telah ditentukan oleh si coaching oleh Pak Aditnya sendiri, ya, betul ya. Nah, itu sudah dilakukan di percakapan pra observasi sebelumnya. Area pengembangannya, kemudian strategi yang dilakukan juga telah ditentukan oleh Bapak sendiri. Dan saya lihat pada proses tadi juga Pak Nopi tidak menggurui sama sekali, memberikan saran pun tidak. Itu adalah prinsip kemitraannya. Jadi si coaching ini memang tidak boleh memberikan saran ataupun apalagi mengintimidasi, tapi dia bagaimana bisa merangkum jawaban Bapak dan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si kelas. Nah, kemudian ada proses kreatif. Di proses kreatif ini bagaimana si coach itu punya perbendaharaan pertanyaan yang menurut saya ini adalah keterampilannya. Bagaimana dari pertanyaan itu Pak Nopianur bisa membantu Bapak menemukan masalah saat Bapak melakukan praktek pembelajaran, dan Bapak sendiri nanti yang menemukan jawabannya. Nah, pada proses itu saya sudah melihat usaha Pak Nopianur untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang membantu si coach ini. Dan masalahnya tadi saya sudah melihat mungkin adalah pengalokasian waktu dalam diskusi. Ya betul. Oke. Dan ini sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih Pak Nopianur. Ada sedikit saja tambahan dari saya, yaitu setelah coach menemukan masalahnya gitu. Jadi si coach ini sebaiknya lebih menggali lagi apa faktor pendukung. Tadi indikator keberhasilannya sudah ditanyakan, tapi belum ada menanyakan apa faktor pendukung untuk ketercapaian dari keberhasilan perbaikan pembelajaran yang harus Bapak lakukan tadi. Belum ada ya, saya dengar ya. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan nanti dan menanyakan kembali apalagi yang bisa dilakukan. Nah, apalagi ini membantu si coach untuk mencari lagi nih solusi apa yang bisa dilakukan agar ketercapaian keberhasilan dalam perbaikan pembelajaran keberhasilan waktunya itu bisa berhasil diterapkan di kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu saja. Jadi ketika si
Koci tadi juga menyampaikan kapan itu dilakukan. Nah, itu adalah salah satu bagaimana memaksimalkan potensinya Bapak dengan menanyakan komitmen si Koci tadi, kapan bisa dilakukan itu, perbaikannya seperti apa, dan bisa bercerita kembali apakah ada perubahan. Nah, itu adalah proses prinsip bagaimana memaksimalkan potensinya si Koci tadi. Terima kasih Pak Nopi, mungkin itu saja. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam.